Selamat siang, perkenalkan nama saya Nende Nuraini Fadilah dengan NPM 24040102091. Saat ini saya sedang mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah struktur data dan algoritma usia. Saat ini makalah yang akan saya sampaikan adalah mengenai aplikasi e-government service tracker. Adapun isi dari makalah ini terdiri dari pendahuluan, struktur data dan algoritma, arsitektur program, analisis kompleksitas, referensi, studi kasus e-government, implementasi, pengujian, kesimpulan, dan lampiran. Latar belakang dan tujuan dari makalah ini adalah pertama, transformasi digital dalam sektor pemerintahan telah mendorong pengembangan aplikasi berbasis sistem informasi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah penerapan struktur data dan algoritma graf untuk memodelkan hubungan antar instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjelaskan rancangan dan implementasi aplikasi e-government service tracker yang menggunakan struktur data graf, algoritma breadth first search, depth first search, searching and sorting dalam konteks e-government. Lalu studi kasus yang saya ambil dari makalah ini adalah dalam pelayanan publik, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam memahami alur layanan antar instansi seperti Dukcapil, Kecamatan, BPS, KUA, Dinsos, Kemenkes, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, kurangnya informasi tentang jalur layanan terdekat atau tercepat menyebabkan investasi waktu dan tenaga. Lalu solusi yang kita berikan di sini adalah pertama melihat jalur layanan antar instansi, menemukan jalur tercepat, mencari instansi tertentu, mengurutkan instansi berdasarkan waktu dan pelayanan. Lalu struktur dan algoritma di sini kerap dipresentasikan dalam bentuk efficiency list, di mana setiap simbol adalah instansi pemerintahan dan sisi mewakili hubungan layanan antar instansi. Breadth first search digunakan untuk menemukan jalur layanan terpendek dari instansi awal ke tujuan. Kompleksitas waktu OV+E. Lalu, sedangkan DFS yaitu digunakan untuk menelusuri layanan terdalam secara menyeluruh. Searching di sini dilakukan menggunakan linear search untuk menemukan instansi berdasarkan nama, kompleksitas waktu. Lalu sorting dilakukan menggunakan bubble sort untuk mengurutkan instansi berdasarkan estimasi waktu pelayanan, kompleksitas waktu. Lalu implementasi aplikasi di sini pengguna dapat mengakses menu untuk BFS, DFS, pencarian instansi maupun pengurutan instansi. Versi GUI-nya input instansi awal tujuan, tombol BFS, input pencarian instansi, tombol untuk sorting waktu pelayanan, output dalam text area. Adapun arsitekturnya, di sini saya menggunakan Python, lalu di dalam folder itu ada 4 file di mana ada main, graph, data, dan algoritma. Graph itu implementasi struktur dan traversalnya, algoritma itu fungsi searching dan sorting, data graph untuk waktu pelayanan, main PY untuk CLI, GUI jika memang akan menggunakan GUI-nya. Lalu di sini saya tampilkan screenshot dari percobaan dengan script Python, di mana saat di run akan cari jaluran layanannya, BFS atau DFS, lalu kita pilih, lalu kita bisa tentukan instansi awalnya Dukcapil, tujuan layanan kemana. Lalu jika kita ingin mencari urutan instansi berdasarkan waktu, maka akan terlihat bahwa di sini BPS mempunyai waktu paling cepat, lalu Kemenkes ada waktu paling lama. Nah, output ini sudah sesuai dengan teori traversal BPS dan DFS, pencarian dan pengurutan juga bekerja dengan benar. Lalu kesimpulannya, manfaat aplikasi ini tentunya membantu masyarakat memahami jalur layanan publik, menyediakan informasi instansi yang efisien dan interaktif, dapat dikembangkan untuk sistem rekomendasi layanan publik. Pengembangan lanjutan harapannya bisa integrasi dengan data real-time, penambahan bobot pada graf untuk menghitung jalur tercepat berdasarkan waktu sebenarnya, lalu konversi menjadi aplikasi mobile atau web. Tentunya akan sangat berguna untuk pemerintahan. Lalu referensi di sini beberapa saya dapat dari Carmen Lesersen, Documentary Thinker Library, lalu dari NAT.de. Adapun lampiran di sini nanti akan saya lampirkan link Google Drive dan juga link video yang
akan saya berikan untuk diupdate di makalah tersebut. Terima kasih, semoga, eee, makalah ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga ke depannya saya bisa mengembangkannya, sesuai dengan, manfaatnya sehingga bisa dipakai di, pemerintahan ataupun di segmen lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.